bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Sabtu 29 April 2023, Pekan Paskah yang ketiga. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69 dengan tema kebenaran menjadi ancaman bagi yang tidak tulus hatinya. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Yogyakarta, dan doa bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Angelika PRR. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu, Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah segala Raja, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu untuk setiap pewartaan dan sabda hidup yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami mohon, sanggupkanlah kami untuk berani bersaksi atas kebenaran, dan janganlah biarkan kami menjadi orang yang lemah dan mudah putus asa bila harinya datang dan menantang iman kami. Dikau Tuhan yang kami puji, yang selalu kami dambakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes
bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu yang ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkannya. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebenaran menjadi ancaman bagi yang tidak tulus hatinya. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebuah kebenaran akan menjadi ancaman bagi mereka yang tidak tulus hatinya. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita melihat saja dalam keseharian hidup kita masing-masing. Banyak di antara kita ataupun kita sendiri pernah mengalami secara langsung bagaimana orang akan menjadi benci dan menjauhi kita jika kita mengatakan tentang sebuah kebenaran atau mengatakan soal kebenaran dan mempertahankan atau menetapkan sebuah aturan yang baik dan benar. Salah satu contoh di mana ada seorang pejabat pemerintahan yang terpilih menjadi kepala desa. Ketika pada awal kampanye, semua orang mendukung program kerja yang dipaparkannya, dan pada akhirnya dia terpilih menjadi kepala desa. Dalam perjalanan Bapak kepala desa ini membenahi semua aturan dan mengarahkan kepada semua warganya untuk mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan aturan yang dibuatnya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak di antara warga menjadi marah dan benci kepada kepala desa karena aturan yang dibuat dan diberikan kepada semua warga. Mereka merasa bahwa aturan itu tidak memberikan kebebasan kepada mereka. Mereka merasa bahwa hidup mereka selalu dipenuhi dengan aturan. Tidak ada kebebasan yang mereka alami. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita melihat bahwa setelah Yesus selesai mengajar, banyak para murid mengundurkan diri karena mereka merasa bahwa ajaran dan aturan yang dibuat Yesus terlalu keras bagi mereka. Melihat banyak murid yang mengundurkan diri, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Maka Petrus mewakili ke-11 muridnya berkata, "Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal." Jawaban Petrus ini adalah sebuah jawaban iman yang berkualitas, yang mewarnai kesetiaan dan ketulusan yang lahir dari hati. Bukan hanya sekedar
mengikuti karena senang ataupun karena ada hal-hal tertentu. Para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada orang yang hidup tanpa sebuah aturan dan tuntutan. Dalam kehidupan berkeluarga, hidup menggereja, hidup bermasyarakat, maupun dalam setiap lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok tertentu, semua ada aturan dan tuntutannya masing-masing, dengan tujuan agar semua yang kita kerjakan atau kita lakukan secara terarah dan berjalan searah, berjalan bersama-sama. Maka marilah bersama kita membangun kesetiaan dan keterbukaan dalam diri masing-masing dan berani untuk mengungkapkan kebenaran. Jadilah pribadi yang tulus dan setia, mengikuti dan mentaati aturan dalam hidup. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa peliharalah aturan, maka aturan akan memelihara engkau. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi umat beriman yang telah meninggalkan gereja dengan berbagai alasan tertentu. Semoga mereka semua sungguh-sungguh menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya dan berani bertanggung jawab atas keputusan pribadi yang mereka ambil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka masing-masing, Tuhan yang Maha Belas Kasih, hadirlah dalam kehidupan saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Semoga dengan iman yang teguh akan Dikau, mereka sanggup untuk menyelesaikan persoalan dengan terang kasih Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit dan kurang diperhatikan oleh kaum keluarga mereka, semoga rahmat kasih Tuhan selalu menyertai mereka, dan kiranya Engkau membuka mata hati orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk berani melayani sesamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa dan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami.
Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita dalam seluruh hari ini melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.